Hai Cuan Troopers, kembali lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Nah, hari Senin tiba-tiba kita ada Instagram Live. Ada apa gerangan? Hari ini adalah hari spesial untuk C-Talks ya, CEO Talks. Hari ini kita akan mengundang CEO atau Presiden Direktur dari emiten KRYA. Nah, pasti udah pada kenal ya dan udah pada tahu ya Cuan Troopers ya, karena emang kalau kita lihat emiten KRYA ini ya yang baru beberapa waktu lalu melantai di Bursa Efek Indonesia. Nih ya, kita sambil buka nih. PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. Nah, emiten ini yang baru melantai eh, di bursa kemarin itu pada tanggal 25 Juli 2022 di harga Rp125 per unit saham. Hari ini waktu IHSG lagi merah, justru saham ini berada di zona positif atau menguat ya, sekitar 4,4% dan sudah berada di level harga Rp328 per unit saham. Artinya udah berapa kali lipat nih ya dari harga 125, udah dua kali beggarnya, udah mau dua kali beggarnya, dua tiga kali. Luar biasa ya untuk emiten KRYA. Tapi bukan cuman pergerakan di pasar modal aja yang kita pengen ketahui ya, yang kita pengen tahu itu adalah gimana sih sebenarnya fundamental dan juga kinerja dari company ini yang mendorong kemudian kinerja sahamnya itu berada di harga yang sekarang. Nah, itu sebenarnya yang penting, dasar-dasar fundamentalnya sebenarnya apa. Dan industri konstruksi yang kemarin kalau kita lihat ya, industri konstruksi itu memang sedikit terguncang gitu ya, sedikit terguncang karena pandemi. Justru si KRYA ini malah banyak mendapatkan kontrak baru. Nah, ini yang perlu kita tanyakan langsung sama yang punya emiten gitu ya. Sebelumnya saya ingin say hi dulu untuk para cuan troopers yang sudah bergabung. Gimana kabarnya nih para cuan troopers? Gimana nih portofolionya? Moga-moga pada ijo-ijo semua ya. IHSG hari ini terkoreksi 0,71. Tadi pagi sempat terkoreksi sekitar 1,7-1,8%. Ya, tapi moga-moga portofolio kalian semua berada di zona hijau. Dan hari ini saya tidak sendiri karena saya juga akan ditemani oleh tim riset dari Sukor Sekuritas. Ada Paulus Jimmy yang akan menemani saya. Langsung aja nih kita undang Bro Jimmy sambil kita tunggu Pak Darmo ya selaku Presiden Direktur daripada emiten Bangun Karya Perkasa Jaya atau KRYA. Ini saya langsung undang aja ini Bro Jim untuk langsung kita ngobrol-ngobrol dulu terkait dengan emiten-emiten karya dan juga sektor konstruksi seperti apa. Langsung aja. Halo Bro Jimmy. Ini ya, langsung kita accept. Oke. Hai, Halo malam Bro bro. Jim, kabar sehat bro? Sehat, sehat. Gimana bro? Siap, siap, siap. Ini kan kita di televoice lagi, televoice hari Rabu nanti ya kita ya. Ini Siap, kita siap. Instagram live special kita pada hari ini kan bahas tentang emiten konstruksi ya. Sebelum kita undang langsung nih Pak Darmo, saya pengen tanya-tanya dulu nih sudut pandang tim riset Sukor Sekuritas terhadap sektor konstruksi itu seperti apa sih sebenarnya? Boleh nggak nih dijelasin dulu? Oke, sektor konstruksi ya. Mungkin kita bisa secara Iya, general aja kan, bro ya. Kalau mau iya. detail sih sama Pak Darmo aja langsung gitu Pak ya. Darmo langsung, iya, siap. Sektor konstruksi itu sebetulnya kalau kita lihat sejak pandemi sampai sekarang cukup tertekan ya. Karena banyak dari mereka yang Mm-mm. kehilangan kontrak sih. Ya, mungkin normal lah ya. Karena kan saat ekonomi lagi penuh uncertainty, banyak orang itu berhenti atau postpone their own project gitu ya. Ini project investment ya, bukan maksudnya project yang real gitu ya. Nah, Mhm. karena kebanyakan hilang atau banyak yang dipospon, jadi kebanyakan secara top line mereka banyak banyak kena hit gitu. Jadi banyak dari mereka kehilangan kontrak, kehilangan revenue Iya. mereka gitu. Ini terutama bener banget buat para pemain ini ya. Mungkin yang nggak listed, mungkin kalau teman-teman perhatiin ini, misalnya ada yang punya teman usahanya konstruksi, pasti pasti kena deh gitu. Sedangkan kalau sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa emiten, contohnya dari itu ya karya-karya ya, kayak Waskita, Wika ataupun dari pemerintah Mhm. lah BUMN kita, itu mereka relatif lebih strong sebetulnya meskipun juga kena impact tentunya gitu. Kita ngelihat secara general sih mungkin bisa dibilang sebelum pandemi 3-4 tahun sebelum pandemi
banyak perusahaan emiten konstruksi yang dari BUMN ini sangat agresif dalam mengerjakan kontrak ya. Jadi ibaratnya Mhm. ya karena kan dalam periode Pak Jokowi ini kan semua adalah pembangunan gitu ya. Jadi banyak banget Mhm. dari mereka yang dapat kontrak. Jadi untuk ngerjain tol, ngerjain pembangunan segala bentuk infrastruktur, gedung mereka kerjain semua gitu. Mhm. Jadi setelah kena pandemi memang mungkin bisa dibilang industri ini agak-agak kena hit ya dan mungkin agak Mhm. susah untuk recover sih. Beberapa mungkin agak susah untuk recover sampai sekarang gitu. Tapi kabar baiknya teman-teman, kita kan juga punya satu proyek pembangunan yang lagi gede banget nih. Namanya adalah IKN, Ibu Kota Negara yang baru nih gitu kan. Nah, Iya. para pemain-pemain yang akan bergabung di IKN ini, jadi kayak ya banyak lah PT-PT, Waskita, Wika, perusahaan-perusahaan besar ini mereka jadi punya outlook yang jauh lebih bagus kalau dibandingkan Mhm. sama 2 tahun terakhir ini gitu. Nah, jadi sih kita ngelihat ini bisa jadi itu ya apa kayak sentimen positif buat para pemain konstruksi ini dan gak cuma buat para BUMN aja gitu karena kita ngelihat bahwa proyek IKN gede banget. Sekitar 70% dari IKN ini kan katanya akan didanai oleh kerjasama ini ya KPBU ya kerjasama pemerintah dan badan Iya. usaha gitu. Jadi kan mengundang Mhm. dari private sector juga nggak cuma dari BUMN aja gitu. Nah ini kita juga penasaran nanti kita mau tanya sama Pak Darmo ya gitu. Jadi partisipasi karya ini nanti di sini gimana di KN gitu. Mhm. Mungkin Iya, kalau ini secara kayak garis ya besar yang kayak bikin gitu ya. seru Gitu. ya, itu yang bikin seru nih. Iya, Sebesar apa partisipasinya, udah ada proyeksi ke depannya seperti apa mungkin gitu ya. Oke, oke, oke. Ya, Dan, ini kita langsung undang aja ya. Kebetulan nih Pak Darmonya udah live, udah online, langsung kita invite aja nih untuk join bareng kita. Siap, menarik banget nih ya. Ada IKN dan juga konstruksi, jadinya kita akan ngelihat proyeksinya ke depan seperti apa. Halo, selamat malam Pak Darmo. malam Malam, Pak. malam, 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 malam semua. Kabar Gimana? sehat, Sehat-sehat Pak? semua? Sehat-sehat, Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan sehat. Iya. Iya, makin sehat ini karena kita mau ngobrol tentang proyeksi konstruksi ke depan kayak apa nih Pak di kuartal 4 Wow. 2022. Oke, Pak lagi, Darmo, saya lagi, dulu yang lagi tanya ya seru-serunya ini. pertanyaan. Hmm. Iya, saya dulu nih yang tanya nih pertanyaan pertama nanti akan dilanjutkan oleh Jimmy untuk pertanyaan yang kedua. Kalau saya pertanyaannya yang gampang-gampang Pak, nanti Jimmy yang susah-susah pertanyaannya. Silakan, silakan, Oke, silakan. oke. Pak Darmo, saya pengen tahu nih view Pak Darmo ngelihat emiten-emiten konstruksi atau industri konstruksi dulu nih secara umum di tanah air kita hingga akhir 2022 sebenarnya seperti apa Pak pandangannya? Pandangnya emiten konstruksi harusnya di kuartal biasanya teman-teman Mhm. sesama konstruksi harusnya Pak sudah sama sih. Di Mhm. semester 1 atau kuartal kedua ini tender-tender dari pemerintahan mulai mulai banyak. Mhm. Dibukanya memang di semester pertama kan begitu. Biasanya kita nanti tendernya puncak-puncaknya itu di bulan Oktober ini sampai di bulan Desember untuk pengerjaan 1 tahun ke depan lagi di tahun 2022 kan begitu. Oke. Persiapannya dari Oktober ini ya berarti ya Pak ya. Ya pasti, pasti, Heeh, pasti. oke, oke, Semuanya oke, masih oke. sama lah kan begitu. Oktober Mhm. ini dimanapun lah di kementerian, di BUMN ataupun LPSE lah ya lebih tepatnya kita ngomong LPSE itu biasanya ya di Oktober ini banyak-banyaknya ini sudah kan begitu. Oke, oke, oke. Untuk Berarti untuk untuk Pak Jimmy, karya, Pak heeh, Daniel tahu iya. IKN itu sudah malah melonsingnya itu kalau nggak salah ya nanti koreksi saya melihatnya di LPSE itu sudah dibuka anggarannya 1 triliun sudah di open di LPSE itu sejak hampir 1 bulan yang lalu September. Kalau teman-teman yang aktif di LPSE paham itu harusnya. Mhm. Baik, baik. Berarti untuk KRIA sendiri ini potensinya untuk berada di dalam banyak proyek di tahun depan ini banyak dong ya Pak ya? Melihat Oh harusnya lah, jumlah proyek yang ada. harusnya Ya. dong. Harusnya dong, dengan didukung dengan kami selama 15 tahun ini berkiprah di konstruksi, didukung Eh, dengan keberhasilan kami untuk melantai di bursa pada tanggal 25 Juli kemarin, harusnya kita mhm, menjadi daya dorong, booster mhm. karya untuk bisa meraup tender-tender di kemudian harinya, kan begitu. Oke, 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 oke. Nah, sekarang saya ke Bro Jim nih. Ada yang mau ditanyakan ya? Nggak di Bro Jim. Melanjutkan pertanyaan saya. Nah itu nih mungkin dari saya satu aja ya Pak. Mungkin
kita coba pengen tahu lebih banyak nih tentang KRIA nih Pak. Sebenarnya kita ini Silakan. lebih fokus ke konstruksi yang jenis apa ya Pak? Kan kita tahu kan banyak banget di industri konstruksi yang gede banget tuh Pak. Pekerjaannya bisa dari A sampai Z Pak. Kita lebih fokus kemana sih Mas Nah, sebetulnya? Bro Jimmy sama Bro Daniel ini belum belum baca prospektus ini. Ayo, Iya. prospektus kami sudah menunjukkan bahwa gini, kita ini diferensiasi bidang usaha konstruksi ini banyak kan gitu ya. Tapi Mm, kami mengkerucutkan, mengspesialisasikan di bidang industrial sama infrastruktur. Itu yang kami mm, akan genjot habis kan gitu. Kita akan dorong habis kan begitu. Industrial mm, ya terutama untuk factory-factory, mm, untuk pergudangan kan gitu ya. Terus kalau infrastruktur semacam dermaga, pelabuhan, jalan, jembatan kan begitu. Itu yang akan kita lebih fokuskan kembali. Karena di 15 tahun mm, yang lalu mm. kita sudah memilih bahwa bidang itu yang memang spesialisasi kami untuk kita poles lebih lebih serius dan lebih fokus kan begitu. Oke. Oke, Oke. baik. Nah, Pak, kemudian kalau kita lihat gitu, untuk di kuartal keempat ini, view secara umum dari Pak Darmo untuk infrastruktur di Indonesia ini gimana sih? Karena kan kalau kita lihat, ini sepertinya tidak semuanya berada di zona hijau nih, Pak. Ada beberapa yang merah-merah-merah. Untuk KRYA memang hijau-hijau-hijau gitu. Jadi kan ada view, sepertinya ada view yang berbeda gitu, Pak. Tapi kalau secara umum, apakah dengan adanya IKN-IKN ini mulai dari kuartal 4 sampai ke tahun 2023 ini akan lanjut hijau-hijau-hijau semua gitu, Pak? Mudah-mudahan lah, semua kita berharapnya begitu. Karena Mhm, boosternya yang untuk ngebus emiten konstruksi itu isu diselenggarakannya IKN kan begitu. Tapi jangan jangan lupa dan jangan salah bahwa semua sektor-sektor yang di luar IKN pun ini bertumbuh. mhm, Kami sendiri mhm, emiten karya dengan kode karya ini kami pada waktu pandemi aja ini kan yang luar biasanya kami patut berbangga juga 2 tahun pandemi ini kita malah bertumbuh karena iya, yang pemerintah itu untungnya kami karya ini adalah dua ya, ada swasta ada pemerintahan. Di saat pandemi pemerintahan lagi berfokus untuk menyelesaikan pandemi, semua dana-dana dialihkan ke dana COVID. Swasta, salah satu swasta terbesar di Indonesia, malah membuat kawasan industri baru di mhm, selatan Indonesia. Begitu. Itu yang kami berikut berkontribusi dan partisipasi pembangunan di selatan Indonesia. oke, oke, oke. Ini yang jadi rahasia ini ya Pak ya, pertumbuhan ketika pandemi kan banyak yang anjlok, kemudian untuk KRIA sendiri kan ini proyeksinya meningkat begitu ya Pak? Exactly, betul sekali. Hmm. Oke, oke, oke. Baik, Pak. Nah, ini ada yang para cuan troopers juga yang udah bergabung banyak sekali, Pak, untuk dengerin insight-insight menarik nih dari Pak Darmo malam ini. Jadi untuk para cuan troopers jangan lupa pertanyaannya dimasukkan di kolom question and answer ya, karena ini responnya ada banyak nih yang bergabung, jadi agak susah nanti di shortlist. Jadi langsung aja masukin pertanyaannya di kolom question and answer ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini Pak, Pak Darmo dari sisi itu tadi dari sisi proyeksi. Nah, untuk KRYA sendiri dari sisi fundamental ini katanya ada cuan troopers kita yang bilang fundamentalnya menarik nih. ROA, ROE dan ROI-nya jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan beberapa emiten konstruksi lain. Di Q4 proyeksinya seperti apa nih Pak? Semakin bertumbuh dong pastinya. Mhm. Kalau Cuan Troopers memahami fundamental, kita saat ini di Juni 2022 ini sekitar 11 sekian persen ya. Nah, Mhm. harapan kami emiten karya ini di kuartal keempat mudah-mudahan dan kita harus optimis yakin bahwa bisa bertumbuh di angka 15%. Itu yang bisa mendobrak emiten-emiten konstruksi lainnya untuk berlomba. Jangan cuma menambah omset, harusnya Mhm. berfokus pada profit kan begitu. Karena kebanyakan emiten konstruksi ini selalu
apa ya, memberitakannya adalah mendapatkan proyek tender sekian, itu diberitakan di media. Tapi tidak tahu bahwa itu profit atau tidaknya masih diragukan. Nah, kami emiten karya berfokus profitabilitasnya, kan begitu. Tender-tender kita fokus tender-tender yang benar-benar menghasilkan profit bagi kami. Itu. Oke, oke, oke. Jadi fokus ke ininya ya, cash cow-nya di bidang apa ya udah di sana aja terus ya, yang Iya dong, digas, Pak. iya dong. Oke, oke. Dari Bro Jimmy gimana nih Bro Jimmy? Saya ada satu follow up question sih Pak, karena kan tadi udah disebut tuh, karena kita punya return on asset, return on equity, sama ROI kita kan lebih tinggi ya Pak ya, dari peers kita ya Pak. Tapi kalau saya pengen Heeh. tahu nih, dari kacamata Bapak nih ya, selaku pelaku usaha nih, pelaku industrinya Pak, sebetulnya apa sih Pak yang perlu diperhatikan dari sebuah perusahaan konstruksi Pak, yang layak untuk kita investasi ini Pak? Selain dari angka-angka lah Pak gitu. Apa sih Pak yang ngebuat sebuah perusahaan konstruksi itu bagus Pak, selain dari angka yang terlihat aja gitu? Angka gimana maksudnya, Bro Jim? Jadi kan kalau tadi itu tuh dibilang return asetnya tinggi, mungkin profitability kita lebih tinggi dibandingkan dengan peers kita ya Pak. Tapi dari kacamata seorang pelaku industri nih Pak, sebetulnya perusahaan konstruksi yang bagus, yang layak untuk kita investasikan itu yang kayak gimana sih Pak? Apakah yang lebih agresif atau justru yang mungkin lebih konservatif dalam mengambil kontrak atau yang lebih gimana gitu Pak? Yang mungkin Nah, depan yang lebih long term paling gitu. utama, yang paling utama kita bisa melihatnya ya tetap konvensional, tetap konservatif adalah di paling gampang buka aja LK-nya, laba before tax-nya berapa. Itu paling gampang. Itu paling mudah sekali. Semua teman-teman, Bapak Ibu yang ikut live ini gampang emiten konstruksi karena biasanya itu yang saya tadi sempat sampaikan di awal, selalu emiten konstruksi ini berfokus kepada omset, tender yang didapatkan, nilai proyek yang didapatkan, tapi terlena ataupun terlupa bahwa labanya ini masuk mendapatkan profit atau tidak, kan begitu. Karena sudah menjadi rahasia umum, konstruksi-konstruksi emiten konstruksi yang mengikuti tender-tender ini bisa cuannya hanya 1%, 2%, 3% dihajar. Tapi kami emiten karya tidak begitu cara berusahanya, kan begitu. Kita harus mematok profit yang kita harus dapatkan, kan begitu. Itu dulu Bro Jimmy. Berarti mungkin bahwa kita ini fokusnya ke sustainability juga ya Pak ya. Kita nggak asal tabrak gitu. Karena kan jujur kalau kita lihat mungkin beberapa tahun sebelum pandemi kan banyak banget perusahaan itu yang semua kontrak itu semua tender diikutin ya Pak ya gitu. Meskipun kelihatan Itu dia. balance semua bermasalah nanti gitu. Itu sumber jadi masalah itu. Kan begitu. Itu dia. Asal mendapatkan pekerjaan karena 2 tahun sudah pandemi, bagaimana ada satu tender ini yang dimakan rame-rame, di profitnya sampai dihabiskan itu pernah. Teman-teman, saya kan juga konstruksi kan banyak juga ya, emiten-emiten konstruksi juga. Itu selalu begitu, karena kalau nggak diambil nanti gimana ini menghidupi karyawannya, menghidupi ininya. Oh ya, emiten karya tidak begitu lah, kan tidak sampai begitu, kan begitu. Tidak sampai hancur-hancuran di harga, sehingga terbukti di LK kami di bulan Maret yang kita sudah ekspos di prospektus awal sampai bulan Juni ini, ya puji Tuhan sudah luar biasa, kan begitu. Oke. Pak, mungkin kalau boleh satu follow up question ya sebelum kita balik ke Daniel juga. Kita kan tahu ya bahwa di Indonesia kan yang the largest adalah ya para pemain karya ini lah kayak Waskita, PT dan ya memang BUMN lah Pak. Gitu. Kalau sekarang kita lihat di mereka kan mereka banyak yang sekarang udah mulai agak-agak konservatif ya Pak, dalam mengambil kontrak gitu. Karena terlihat mungkin di beberapa tahun terakhir keagresipan mereka ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana mereka, banyak yang mulai berat gitu dan mungkin mereka juga udah mulai naik levelnya gitu. Gimana sih Pak kita dari karya ini kita gimana sih Pak memposisikan kita Pak dengan mereka ini sekarang Pak? Apakah kita akan banyak bekerja sama dengan mereka ini ataukah kita lebih akan cari proyek kita sendiri atau gimana Pak ke depannya Pak? Sendiri dong. Sudah menjadi rahasia umum juga tanpa menyebut nama nih ya, kan itu bahaya sensitif. Itu
emiten-emiten karya yang lainnya itu biasanya kan yaitu pembayarannya lama banget nanti bahaya kan begitu, sehingga Ya, Pak, ya. kita tidak akan ikut-ikutan pola ataupun alur kerja mereka kan gitu. Kita punya punya rule of the game sendiri kan begitu. Oke, oke. Mhm. Berarti Kita selama ini, fokusnya di kementerian, BUMN sama swasta. Sudah cukup itu, luar biasa. Mhm. oke Pak, Mhm. oke. Tapi, Mungkin balik ke nah, berita. iya, nah ini saya mau memfollow up juga nih Pak, follow up question yang barusan ini Pak, langsung aja saya samber nih dengan pertanyaan. Tapi dari KRIA sendiri selama ini memang lebih banyak mengerjakan proyek-proyek pemerintah ya Pak, berarti Separuh-separuh, lebih tepatnya kita separuh-separuh. Oh, kita separuh-separuh ya. Ya. Kita porsinya sama antara ah, pemerintah oke. sama swasta sama supaya jaga-jaga ini kan apa namanya pola pola kerja emiten karya adalah kita harus berdua antara swasta sama Mhm. pemerintah. Sewaktu-waktu pemerintah ada something, swasta masih akan gerak. Swasta ada something, pasti akan pemerintah pasti gerak. Nah mungkin dua-duanya. Kalau dua-duanya Mhm. amit-amit nih Indonesia bisa Iya. bisa kolaps nanti kan gitu. Amit-amit, amit-amit gitu Iya. ya. Pak, kemudian selama ini fokus daripada emiten KRYA itu ke wilayah mana dari Indonesia nih Pak untuk proyek-proyek Nah, besarnya? ini yang pertanyaan luar biasa ini. Itu kehebatan juga Penasaran, kalau penasaran kalau Pak. Bro Daniel membaca lagi lebih detail di prospektus sudah Heeh, kami jelaskan, kita jelaskan. iya. Dari Sabang sampai Merauke ini adalah emiten karya berpartisipasi membangun negeri kan begitu. Kita Mm-mm, sempat ada pembangunan di Natuna, itu paling ujungnya mhm, Indonesia. Di Pulau mhm, Rote itu paling ujung selatannya Indonesia. Di Papua mhm, kita di Manokwari itu paling ujungnya di Indonesia Timur. Udah mhm, komplit semua untuk gitu. Saat ini lagi jalan di Halmahera. Nah, itu pun mhm, di bagian utaranya Indonesia juga kan begitu. Di Pulau mhm. Maluku kan begitu. Oke, oke, oke. Berarti memang lebih banyak ke proyek konstruksi-konstruksi besar seperti yang tadi Pak Darmo bilang ya. Pernah nggak nih Pak mengerjakan konstruksi kayak hal-hal yang berhubungan dengan tambang gitu Pak, misalnya smelter atau apa gitu. Apakah itu beda atau sama nih Nah, sebenarnya Pak? ini Heeh, seru ini juga, ini pertanyaan bagus nih. heeh. Nah, ini kita kebanggaan emiten karya berpartisipasi dalam pembangunan pembangkitnya smelter Ferni. Hmm, Veronical Antam punya punya factory di Halmahera. Tapi kami mhm, bukan ikut Antamnya, tapi kami membangun pembangkitnya. Ikut PLN punya mhm, anak perusahaan kan begitu. Itu yang mhm, diminta kuartal satu ini. Ini ya ini doanya teman-teman semua supaya kita bisa mensukseskan ini. Ini luar biasa karena masuk dalam proyek strategis nasional. Di kuartal satu kita harus bisa menghidupkan Antam memproduksi ferronikel untuk bahan bakunya baterai. mhm. Oke, oke, oke. Ini apakah sudah jadi gitu Pak proyeknya atau masih Sudah ongoing? on hand, Oh, sudah jadi ya sudah Pak? on hand, sudah on hand. Nah ini baru kali ini nih apa namanya komunitas Sukor Sekuritas ini yang saya beritahu ini. Belum saya announce nanti. Yeah. Mantap. Kita tahun baru depan nih Pak. baru malam ini saya announce, baru saya announce di Super Di Sekuritas sini ini. ya. Siap. Di sini. Terima kasih informasinya Pak. Oke, Bangga oke ini Pak. satu kebanggaan emiten karya lah Iya ya. berpartisipasi pembangunan Veronical Mm-mm. yang perintah dari Pak Presiden untuk menyelesaikan di kuartal pertama tahun 2023. Baik. Berarti kedepannya akan ada follow up project terkait dengan pembangunan smelter yang kayak gini-gini ya Pak ya, Harus mengarahnya dong, ke harus dong tetap energi-energi semangat. gitu ya. Harus dong, iya Wah, kita lebih mengkerucutkannya ke energi-energi, ke heeh, tambang-tambang kan begitu. Yang di sana memang masih pasarnya, pangsa pasarnya masih terbuka lebar, masih mm-mm. terbuka lebar luas. Oke, 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 Pak. Kemudian kalau Pak Darmo sendiri lihat nih, ini kan kita juga mendengarkan dari berita-berita yang sudah beredar gitu, Pak, tentang laporan keuangan semester 1, rasio profitabilitasnya tinggi dan lain sebagainya gitu-gitu, Pak.
Nah, boleh nggak nih Ya. diceritain rahasianya apa sih Pak sebenarnya? Wah, kalau rahasianya diceritakan nanti diintip oleh emiten Sama. konsumsi lainnya. Enggak lah, bercanda Iya, bercanda. iya. Ya gini, kita Iya, iya, berfokus Pak. adalah di profit lah. Dulu Iya, iya. dulu kami pun ya sebelum di tahun sekitar tahun 2016, 2017, 18 itu kita berfokus di omset. Itu Mhm. itu yang salah. Kita jadi apa ya, terbuai akan omset ataupun growth ya. Cuman tidak terfokus pada laba. Ternyata itu salah. Nah, sehingga pada Mhm. waktu tahun 2018 akhir kita mulai berbenah, kita benahi dari segi SDM-nya, kita mulai bina tata kelolanya, sistem manajemennya kita perbaiki, dan yang penting adalah, yang utama adalah memilih pemberi kerja yang bisa membuat profit kita. Itu rahasianya. Mhm. Baik, Pak. Kemudian kalau kita lihat ini kan ada berita terbaru terkait dengan Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi dan lain sebagainya. Sedangkan kan Sudah tentunya naik kan? emiten Sudah karya, iya, 4,25 betul, ya? Sudah naik betul, kan? Pak. Sudah. Heeh. Nah, ini apakah pengaruhnya cukup besar, Pak, dengan kondisi finance nanti, terutama pada emiten KRYA gitu, Pak? Karena kan kita tahu kondisi suku bunga itu pasti ada keterkaitan yang erat ya terkait dengan pendanaan dan lain sebagainya. Untuk emiten KRYA sendiri seperti apa, Pak? Betul sekali, kalau kenaikan suku bunga ini agak berpengaruh hanya untuk bunga kredit ya, kan begitu. Mhm. Dan kebetulan kami darinya pun kecil, sehingga tidak terlalu signifikan terpengaruh oleh bunga kredit bank, perbankan di tepatnya. Dan untuk pembelian material pun kita tidak terlalu berpengaruh, karena kita ini memberikan tender, memberikan bidding terhadap bidding, offering terhadap di bidding itu sendiri, kita berdasarkan harga yang up to date. Mhm. Kita bukan manufaktur, itu bedanya. Kalau manufaktur mungkin stok material ataupun sebagainya. Ini kita tidak terlalu berfokus terhadap stok material, kan begitu. Karena kita tahu harga material ataupun yang berbau dengan logam itu sangat fluktuatif sekali, sehingga kita tidak akan pernah stok. Karena stok itu juga mempengaruhi kinerja kami juga. Kita mendingan Mhm. cash flow-nya kita puter untuk yang material-material yang lain, kan begitu. Oke, 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 oke. Jadi ini apa namanya? Ini udah kemampuan untuk money manajemennya ini ya, internal emiten ya, yang harus memang diperkuat untuk kemudian bisa mengimbangi kondisi suku bunga ya pada akhirnya ya, Pak. Betul sekali, betul sekali. Tapi sih Baik. semua emiten Heeh. konstruksi biasanya hampir sama. Karena kita Oke. ini memberikan harga kepada calon pemberi kerja itu adalah by order. Ada Mhm. tender, kita umumkan tendernya. Bukan kita memproduksi ya, itu bedanya. Mhm. Manufaktur Mhm. sama jasa konstruksi kan beda, kan begitu. Mhm. Oke, oke, paham, paham. Nah, ini mungkin saya beralih ke Bro Jim lagi nih selanjutnya. Kalau teknisnya emiten KRYA ini soalnya sepertinya Bro Jim nih yang banyak mempelajari tentang emiten-emiten karya. Nah, kalau saya justru penasaran sih, Pak. Mungkin long term goal kita seperti apa ya, Pak ya? Karena ini kalau kita ngeliatin kan banyak banget perusahaan konstruksi yang begitu mereka udah mulai gede nih, balance sheet mereka mulai kuat, biasanya nih quote and quote ya Pak ya, mereka berubah jadi setengah perusahaan investasi gitu. Jadi mereka Mhm. invest di project-projectnya Pak. Mereka masuk ke project investment gitu Pak. Kalau kita sendiri, kita apakah ada arah ke sana Pak? Kita fokus di construction aja nih Pak. Sementara belum, sementara kita berfokus di konstruksi aja, kan begitu. Untuk investasi saat ini belum tepat lah. Saya bilang ya, secara Hmm. pribadi kita melihatnya belum tepat untuk beralih ke investasi, kan begitu. Oke, Mhm. nah kalau gitu Pak, berarti kan kita ngelihat di karya sendiri adalah perusahaan yang sustain ya Pak ya. Kita bottom 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 line kita profit, kemudian kita sementara belum ada alokasi dana untuk masuk ke project investment. Berarti kan kita ada cash flow lebih nih Pak gitu. Biasanya Ya, ditanyakan di sini kita adalah berfokus ke organik lah. Lebih tepatnya kan itu Mhm. kan organik.
Kalau nanti Ya. yang kita akan investasikan ke apa dan apa itu kan non organik. Kita lebih fokus ke organik dulu. Hmm. Kalau Hmm. nah, dengan keadaan seperti itu nih Pak, kan kita kan ibaratnya kan kita kan cash flow positif banget ya Pak ya gitu. Ya, Komitmen dividen kita gimana sih Pak? Mungkin ada teman-teman yang belum sempat baca prospektusnya gitu, mungkin bisa di-share Pak gitu. Mm-mm. kita akan itu kita akan mendobrak apa ya, yang emiten konstruksi biasanya nggak pernah ngasih dividen, dan nanti kita akan apa namanya, kita akan berusaha semaksimal mungkin akan mendobrak mindset negatif itu menjadi mindset positif. Kita akan Mhm. di tahun 2023 kita akan memulai untuk pemberian dividen itu sendiri. Wah, menarik. Anti mainstream ini ya Pak, berarti ya. Di saat Haruslah, semua tidak haruslah, tidak bagi, harus dong, KRA bagi dividen. Mantap. harus dong, harus dong. Ini langsung Hari ini banyak hari ini ya. market hari ini market merah semua, karya masih hijau masih ya. Nah, iya, itu 4% loh, Pak. Let the market speak lah. Iya, 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 iya. Ini banyak yang nge-love langsung Instagram live kita, Pak. Tadi soalnya Pak Darmo habis ngomongin dividen kan langsung di love sama banyak cuan troopers. Oke, Pak. Ini terkait dengan kondisi dan juga proyek dan juga proyeksi maksudnya ke depannya dari emiten KREA. Boleh diceritain nggak, Pak Darmo, proyek-proyek saat ini yang sedang existing dijalankan, itu proyek-proyek apa aja sih, Pak? Ini supaya para cuan troopers juga lebih paham gitu, Pak. Ya, kita saat ini yang ongoing ada di Manado. Manado ada satu, yang kedua ada di Sumba, yang ketiga ada di Kendal, Jawa Tengah, yang keempat ada di Sulu, Lampung. Dan ini yang Mhm. kelima yang saya tadi sempat ungkapkan bocoran bahwa kita lagi sudah on hand, akan mengerjakan kebanggaan bangsa Indonesia, memproduksi ferronikel pertama dari Mhm. Antam, kan begitu. Kita itu ada 5 nantinya, kan begitu. Mhm. Wah, baik, Pak. Berarti bukan cuman bangun ininya ya, Pak. Bukan cuman bangun pabriknya, tapi produksi Pembangkitnya, iya, pembangkitnya ya, pembangkitnya, power plant-nya ya, berarti pembangkitnya. ya, Pak ya. Iya. Oke, baik, baik, Pak. Nah, kemudian kalau diproyeksikan dengan berhasilnya nanti dikerjakan seluruh proyek-proyek existing itu, seberapa besar sih, Pak, ini gambarannya bisa mendorong kinerja ke depannya gitu, Pak? Itu kita kalau buka di prospektus Mm-mm. LK, apa namanya, di tahun 2021 Desember kemarin. Itu Mhm. kalau nggak salah ya asetnya hanya 122 miliar. Nah, Mhm. ini kalau kita bisa bergerak mulus ya di tahun berikutnya, ini kita bisa all time high dua kalinya Desember 2021. Kita prospek dan target di angka 250 billion. Itu yang kita harus Hmm. menggenjot, membooster diri kita sendiri, mendorong diri kita sendiri dari sinergisitasnya perusahaan ini untuk bisa istilahnya dipasarkan all time high ya. Ini pun di Mhm. emiten karya harus bisa all time high untuk mendapatkan revenue yang terbaru, kan begitu. Mantap, mantap, mantap. Tapi kita Baik, Pak. bisa itu ya Pak, fundamentalnya, ya, fundamental kita juga harus all time high ya Pak ya. Haruslah, harus itu Pak, yang harus diedukasi ke teman-teman sesama cuan troopers. Lihatlah fundamental, kan gitu ya. Iya. Technical boleh lah, cuman harusnya basicnya di mana-mana itu Mhm. fundamental, begitu. Setuju, Pak, setuju. kalau boleh Fundamental boleh tahu underline. Ya, lebih teknis aja nih Pak gitu. Dari 5 proyek yang tadi disebutkan nih Pak, uh, kurang lebih akan transit gimana sih Pak ke order book kita gitu. Mungkin sedikit ya, order book itu teman-teman kita kan tahu bahwa salah satu perusahaan dapat kontrak misalnya 1 triliun gitu. Kan nggak langsung dibukukan sebagai revenue kan. Kan selalu itu kan di spread out ke over period lah, mungkin 1 atau 2 tahun gitu. Itu kan kita bisa ngeliatnya dari order book juga salah satunya nah, gitu. Dari 5 proyek ini itu salah gimana, Pak? satunya. Ini pertanyaan bagus ini. Kenapa Mhm. kenapa emiten karya berfokusnya di bidang industrial?
sama infrastruktur. Untuk Bro Jimmy tahu, Bro Daniel tahu, Mhm. pasti durasinya di bawah 1 tahun. Hmm. Kalau, lah kita singgung lagi yang emiten konstruksi lainnya, yang bergerak di Mhm. bidang bangunan tinggi, itu Mhm. bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun malah, kan begitu. Kenapa Mhm. kami tidak ikut apa namanya tidak ikut dan tidak ingin juga masuk ke bidang building itu. Kita masuknya di bidang industrial sama infrastruktur itu sudah sangat tepat karena revenue-nya pasti bisa dibukukan dalam tahun itu sendiri. Jadi nggak ada Hmm. potensi gila-gila kelamaan ya Pak ya. Namanya nggak ada multi years. Nah, kalau di konstruksi namanya multi years bro, gitu. Oke, oke. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan dari Cuan Troopers kita. Ini menarik juga nih untuk langsung kita tanyakan ke Pak Darmo nih. Nah, adakah proyek IKN yang sudah nyantol, Pak, melihat emiten ini menjanjikan? Mantap. IKN sudah dalam teropong kami emiten karya, cuma sampai posisi per hari ini kami belum bisa mendapatkannya. Kami akan terus berusaha untuk berpartisipasi membangun ibu kota Nusantara baru. Gitu. Mhm. Baik, berarti ini kita masih menunggu kabar baik dari Pak Darmo dan juga emiten ke Pasti kita depannya ya, update. Pak. Seperti apa? Pasti kita Iya. update. Siap, 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 Pak. Nah, kemudian Pak, kalau kita ngelihat terkait dengan emiten-emiten konstruksi, gitu Pak, ada target-target khusus nggak untuk KREA sendiri hingga akhir tahun 2022 ini, gitu Pak? Yaitu Atau revenue mungkin kita targetnya udah akan tercapai nih? oh belum lah. Kita target revenue di akhir 2022 kuartal keempat harusnya di angka sekitar 250 billion begitu. Oke, oke. Terus sekarang ini berarti sudah 80% Pak? Atau 70% atau Sekarang sedikit sudah lagi ya hampir Pak? 70 ya, sekitar 70% kalau per ini ya, per yang kita on hand yang tambah ke 5 ini tadi kan begitu yang di Halmahera kan begitu. Baik, baik, baik. Ini ada respon dari Cuan Troopers kita, Pak. Gak sabar nunggu konfirmasi KRYA join IKN. Yoi. Kita Amin. semua menanti. Kita semua Doain menanti. ya, ini butuh dukungan doa. Kami emiten karya berusaha berupaya dan dukungan dari teman-teman Cuan Troopers ke emiten karya juga kan begitu. Mm-mm. Baik, 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 Pak. Nah, dari Bro Jimmy ada pertanyaan-pertanyaan tambahan nih. Mungkin saya nanyain yang lupa kita sama teman-teman kali ya. Karena kan teman-teman fokusnya nanya target berapa nih tahun ini, tahun depan gitu kan. Kalau saya Iya. mungkin nanya bottom line-nya nih Pak. Dari poin. Bottom line kita secara profitability kita bisa expect nggak Pak bakal tetap di angka yang sama gitu Pak. Secara profitability lah gitu. Juni ini kalau Bro Jim memprosentasekan itu kan sekitar 11 tadi yang saya bilang di awal-awal. Mhm. Kita target di kuartal keempat ini kita mentargetkan di angka 15%. Supaya Oh, ini tadi memecahkan rekor semua emiten konstruksi. Cobalah Bro Jim kan analisa ya. Ada nggak Mhm. emiten konstruksi yang bisa mencapai 15%? Nah, itu Bro Jim. Mhm. Kita akan Mhm. mendobrak itu. Amin itu kita akan mendobrak itu. iya. Gitu. Iya Sehingga soalnya. sehingga di tahun 2023 mudah-mudahan teman-teman semua di market tidak memandang sebelah mata emisi. Saat ini kan selalu emiten konstruksi selalu diidentikan dengan rugi dan rugi dan rugi kan begitu. Iya, iya. Betul, betul, betul. Baik, Pak. Nah, sehingga kita juga pengen tahu nih, Pak, sebenarnya dari sudut pandang KRIA sendiri, Pak, tidak dari sudut pandang emiten konstruksi pada umumnya, tantangan Ya, khususnya apa sih, Pak? Ini selama ini Pak Darmo membangun KRIA 15 tahun gitu, dan tantangan apa ke depannya yang Pak Darmo lihat gitu? satu tantangannya, satu aja, SDM. Tahu SDM ya? SDM, sumber daya Apa itu manusia, Pak. SDM? Iya, itu benernya. Yang salahnya Heeh. sumber dari masalah kan gitu.
Selalu lah. Kita ini apa namanya penelitian di mana-mana selalu the man behind the system. Sistem kita sudah benahi, sudah sempurna, tapi ada manusia-manusia yang masih kita butuhkan. Itu yang terus kita akan kelola. Kita akan tata kelola dengan baik, dengan pelatihan-pelatihan, dengan apa ya, sistem yang benar. Manusia ini itu yang susah, sumber daya manusia ini yang paling susah. Itu yang hambatan dan tantangan, bukan hambatannya, tantangan terbesar kami dalam membenahi kan begitu. Sistem sudah solid sekali kan begitu. Hanya Berarti satu tantangannya. Yang lainnya ya biasa-biasalah kan begitu. biasa ya Pak. Kalau terkait dengan investasi dan pendanaan gitu-gitu kan biasa ini jadi masalah juga Pak. Kalau di emiten-emiten konstruksi lain mungkin gitu. Kalau dari Pak Darmo sendiri ngelihat ini seperti apa Pak? Kalau di emiten karya challenges untuk pendanaan itu ya kami tidak ada sih, karena malah dana-dana yang di apa namanya disiapkan oleh perbankan pun masih kita pakai hanya seperberapanya, tidak full juga kan begitu. Sehingga kami itu tadi kembali lagi pola pemilihan tender ataupun pola pemilihan calon pemberi kerja kami itu yang kami pilih. Yang bisa self financing, bahwa proyek itu yang bisa membiayai selama proyek berlangsung. Itu yang kita akan lebih fokus di sana kan begitu. Jangan mengambil proyek yang pembayarannya sorry to say minimal 6 bulan, minimal 4 bulan, itu yang bisa mengganggu cash flow dari perusahaan kan begitu. Baik Pak. Tapi kalau boleh bicara teknis sedikit nih Pak terkait dengan emiten-emiten karya gitu. Idealnya itu sebenarnya pembayaran berapa bulan gitu Pak, dan kemudian apakah ini terkait juga dengan terms of payment atau apa gitu yang biasa menghambat akhirnya pengelolaan manajemen keuangan dari sebuah emiten karya, karena kan ada terms of payment yang benar-benar dibayarnya itu pas proyek udah selesai, ada gitu. Ada yang di awal malah dia udah dibayar 50% atau 60% juga ada. Itu asik. Nah, itu asik itu. Itu yang kita cari itu. Itu yang kita cari itu. Itu yang kita cari itu. Begini. Untuk idealnya gimana nih Pak? Idealnya sih 1 bulan sampai 2 bulan. Itu sudah wajar. Tapi ada lagi yang proyek-proyek, yaitu lagi yang proyek-proyek yang high risk building, kita nggak nyebut nama ya, itu biasanya term of payment-nya turnkey. Turnkey itu adalah Anda selesaikan full baru kita bayar. Itu yang kami benar-benar antisipasi, nggak mungkin pernah karya masuk ke sana, kan begitu. Kita paling nggak suka dan nggak mau, kan begitu. Paling maksimal 2 bulan. 60 hari itu yang kami bisa kerjakan. Ada lagi tidak semua pemerintah ya, ada lagi swasta. Tidak menyebut nama juga, swasta juga itu menyerahkan apa namanya kontrak aja itu sampai 4 bulan. Ada gitu. Itu ada beneran itu. 4 bulan aja baru kontrak itu turun. Nah, kita untuk menagih mendapatkan DP masih 2 months later. Berarti totally 6 bulan. Dan 6 bulan ini kita masih udah kerja. Udah fisiknya udah 50%. Berarti kita membiayai proyek itu 50%, lu bayangin. Lu gila. Berarti kita menggarami lautan. Dong mereka yang punya duit kok kita yang disuruh garamin kan gitu. Betul Pak. Iya, ini kan otomatis kalau sampai terjadi kan akan benar-benar men-drag down rasio keuangan perusahaan ya Pak. Pastinya. Cash flow-nya yang kena pasti cash flow. Cash flow-nya yang kena pasti kan gitu. Yang semula dana perbankan standby parkir kita pakai semua sampai over limit. Malah berjalan di saldo negatif. Kan begitu. Iya. Baik. Wah, ini saya belajar banyak nih Pak. Enggak lah, saya kalau di capital market belajar sama Anda berdua kalau di capital market ya. Kebalik Pak. Silakan Bro Jim ada yang mau ditanyakan nih Pak. Gimana? Gitu. Mau konfirmasi aja gitu kan, akhir-akhir ini memang kita tahu beberapa tahun terakhir banyak tuh proyek-proyek
turnkey yang tadi Bapak bilang ya, di counter pakai SKBDN, pakai LC juga, itu kita semua nggak mau ya Pak ya, kita ambil yang gitu-gitu ya Pak. Kalau SKPDN masih oke, Masih nggak oke. masalah. Beda. Nah, yang paling bahaya itu adalah turnkey. Karena SKPDN ataupun LC itu bisa kita hitung dengan diskonto, kan begitu. Asal semua persyaratan komplit, 1 bulan malah bisa cair. Bank yang menalangi lah, tanda kutip ya, menalangi kita, kan begitu. Itu istilahnya kan diskonto, kan begitu. Udah kita bisa hitungkan bunga diskonto berapa, kita masukkan dalam penawaran offeringnya kita kepada calon pemberi kerja, kan begitu. Oh, oke. Yang Wah, paling parah adalah turnkey. Itu yang paling parah iya, itu. iya. Itu sudah Apa ya Pak ya? kan begitu. Oke. Iya, iya. Pak, sorry Pak, saya mohon izin, saya ada satu pertanyaan Pak. Tapi ini mungkin pertanyaannya cukup tipikal analis question sih Pak sebetulnya gitu. Iya. Kita kan lihat beberapa jenis building material ini kan naik ya Pak ya. Ini di beberapa bulan terakhir mungkin dari tahun lalu kita ngeliat harga besi baja naik karena nikelnya juga naik. Kita juga ngeliat dari awal tahun beberapa pemain semen besar juga udah mulai naikin harga gitu Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sebetulnya kita dalam posisi seperti apa ya? Karena kan ini kan jadi kenaikan cost untuk para pemberi kerja nih Pak gitu. Sedangkan kita juga bisa mungkin kita mau pass on ke mereka juga karena nanggung nih Pak kena perbedaan dari gap margin tadi kan Pak gitu. Posisi sekarang kurang lebih seperti apa sih Pak? Apakah kita ini dalam mungkin apa better planning position gitu dibandingkan tahun lalu mungkin atau gimana gitu Pak? Ataukah bisa mungkin dalam kita ngitung RAB-nya bisa kita pass on dan pemberi kerjanya mungkin sekarang udah kayak bisa mengerti gitu Pak? Nah, itu. Kalau yang kita ada dua ya. Kontrak yang sudah kita on hand, tapi kita hitungnya itu dengan harga yang notabene belum sebelum kenaikan. Itu sudah menjadi resiko semua konstruksi ya, kan begitu. Karena kita sudah terlanjur memberikan offering dan sudah deal dan turun kontrak. Itu yang memang tidak bisa dipungkiri, itu menggerus laba yang seharusnya kita dapatkan sekian, pasti akan tergerus, kan begitu. Tapi kalau yang proyek-proyek yang belum on hand, kita menyesuaikan. Contoh kata harga besi sekarang 10.000. Nanti penawaran ini berlaku sampai 3 bulan. Nah, 3 bulannya kita prediksi ini harga besinya mau naik ke berapa? 11.000 kah atau 12.000 kah? Itu yang kita sudah masuk submit ke offering kita yang ke calon pemberi kerja, kan begitu. Oke, Yang jadi masalah adalah kenaikan bahan yang signifikan, yang continue kenaikan terus. Ini yang bahaya malah ke pemberi kerjanya, sehingga pemberi kerjanya menghold tidak jadi bangun. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga supaya ini harus berhenti nih, ya kenaikan BBM ini harus kembali normal lah, kan begitu ya. Nggak perlu turun tapi harus normal. Harga dipatok sekian, kan begitu. Itu yang harapan para pelaku usaha ini, kan begitu. Kita nggak punya pedoman saat ini, kan begitu. Ini mau naik ke berapa sih, kan begitu. Oke. Iya. Ya, Tapi sorry, ya, silakan. lanjut dulu nih, Bro Jim. Jadi Nanti saya saya bisa nyambungin nih. Seru soalnya. Ada ongoing 5 project ya Pak ya. Sedangkan kan ya tadi kan dibilang konstruksi ini bukan manufacturing gitu. Tapi kan tetap SDM tadi kan jadi masalah ya Pak, salah satunya gitu. Sebenarnya kapasitas kita Pak dalam mengerjain proyek itu sebesar apa sih Pak dari kita nih Pak? Kapasitas maksudnya gimana ini? Lebih eksplisit gimana ini? Jadi kan SDM ada gitu ya maksudnya. 5 ongoing project ya Pak ya. Sedangkan kan kita tahu sendiri kalau misalnya kita ngerjain project itu kita harus punya project manager lah, kita harus punya mandornya lah gitu. Nah, kapasitas kita dalam mungkin dalam lingkup SDM nih Pak. Sebanyak apa yang bisa kita lakukan secara paralel nih Pak maksudnya? Untuk Bro Jim sama Bro Nil tahu, kita dulu di sebelum pandemi masih rame-ramenya di di tahun 2017, 2016 itu kita sampai bisa menghandle 12 project dalam setahun. Wow. 12 project. Berarti kalau ini
kalau ini 5 masih kita masih open, masih kapasitas kita masih terbuka untuk mencapai ya minimal 5 kali lagi, 5 proyek lagi nanti kita masih bisa pegang erat, masih bisa terkontrol gitu. Oke, oke, oke. Dan Jadi ini project-project gede semua. tadi buat teman-teman udah confirm nih bahwa nggak ada bottleneck ya teman-teman ya, dari at least dari production kita nih gitu. Ternyata kapasitas Oh kita tidak, masih gede gitu. masih, masih, Tapi aman masih Pak ya, IKN aman nih tahun depan ya Pak ya. aman, aman. Ditunggu Pak. Tinggal satu itu masalahnya. Saya punya PR itu membenahi SDM itu tadi, yang ya SDM. sumber dari Hmm. masalah ini yang kita harus benahi, benar-benar kan Sumber itu. dari masalah. Oke. Oke, Pak Darmo, saya pengen tanya nih, ini masih terkait dengan tadi yang Bro Jim tanya juga terkait dengan kenaikan harga bahan baku dan lain sebagainya. Ini kan tadi Pak Darmo bilang lebih berpengaruhnya kepada pemberi kerja, gitu ya Pak ya. Nah, Yes. apakah ini suatu hari nanti bisa jadi satu apa ya? Satu permasalahan terkait dengan akhirnya jumlah kerjaan yang bisa diberi itu berkurang gitu Pak, atau mungkin nilainya menurun, atau mungkin proyeknya di on hold gitu. Itu kalau Pak Darmo lihat ke depannya ada potensi nggak ke arah sana? Ada, karena Mm-mm. kenapa kami ini emiten karya selalu dua tadi. Kalau Bro Jim, Mm-mm. Bro Daniel ingat tadi, Mm-mm. kita swasta sama pemerintah. Ada, dulu Oh. pernah, Mm-mm. pernah dulu swasta benar-benar tiarap. Di tahun 2000, perubahan dari Pak SBY ke Pak Jokowi, pemilu di Heeh. tahun berapa itu? 2000, berarti 2009, 2000 berapa itu? Pemilu itu. Saya masih ingat, Mm-mm. swasta berhenti semua itu. Tapi Hmm. kita main di pemerintah, kan begitu. Jalan pemerintah lebih lebih kenceng lagi, kan begitu. Lah berbeda berbalik 180 derajat pada waktu pandemi. Pandemi Hmm. pemerintah benar-benar remnya karena dananya dialihkan semua ke COVID, kan begitu. Dan karena COVID, Mm-mm. swasta masih terus berputar. Saya ingat itu tahun berapa itu pemilu, pemilu Heeh. berarti di tahun 2000 berapa 2000, itu ya, Pak 2014 ya Pak ya. SBY, ya itu sekitar itu berarti. Saya ingat pokoknya Pak Oh. SBY, begitu ganti ganti Pak Jokowi itu, wah swasta benar-benar wait and see, Oh. wait and see-nya Iya, iya. lumayan lama itu, hampir setahun lebih itu, kan begitu. Oke, oke. Sehingga nanti Pak, kalau kita kaitin sedikit, gimana nih Pak Darmo ngelihat di tahun 2024 nanti kan katanya bakal di semester pertama gitu ya pemilunya ya. Iya, Nah, ini iya gimana nih betul. tantangan pergantian presiden lagi nih? Karena untuk emiten Bapak ini kan udah berkali-kali ngelewatin krisis, Iya, udah lolos semuanya kan. Nah, pergantian presiden yang kedua nih Pak berarti. pastinya kemungkinan besar ya, bukan pasti lah ya, Iya. kemungkinan besar swasta akan wait and see seperti yang dulu lagi. Hmm, Kalau ini kan sudah 2 kali, hmm, karena ini kan sudah 2 kali mm-mm. periode, kecuali Iya. Pak Presiden mau ketiga. Nah itu enak itu kan Mm-mm. begitu, Hmm. supaya kontrak estafetnya terus berjalan kan itu ya. Harapan itu harapan 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 harapan, tapi nggak mungkin lagi. Kayaknya nggak mungkin Tapi nggak melanggar mungkin, iya. konstitusi nanti. Iya, 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 betul, betul. Betul, Pak Darmo. Ini menarik ya, berarti akan Kemungkinan wait besar and see. swasta seperti yang dulu lagi, swasta pasti akan wait and see. Kita lihat, Hmm. pasti swasta akan wait and see. Nah, kita akan genjot di pemerintahnya kan begitu, di pemerintahan, proyek pemerintahan. Oke, oke, oke. Berarti udah ada ininya lah ya, safety switch-nya gitu. Jadi kalau kondisi kayak gini Pastinya, harus switch, ya, ke arah pastinya, sana. pastinya, pastinya. Oke, oke, oke. Pak Darmo, ini nggak berasa udah mau sejam kita ngobrol-ngobrol. Saya boleh Oh, kasih iya, satu gua sedem ya. pertanyaan terakhir. Iya, udah mau sejam loh Pak ini. Seru, seru Pak. Gak Saya kerasa, belajar gak dan kerasa. banyak dapat insight nih, Pak. Tapi satu pertanyaan terakhir nih untuk Pak Silakan. Darmo. Harapannya Pak untuk emiten konstruksi pada umumnya dan juga emiten Bapak sendiri ini ke depannya seperti apa Pak? Nah, harapan kami emiten karya untuk teman-teman emiten konstruksi lainnya, ayolah kita semua berfokus di profitnya, kan begitu ya. Mhm, Jangan terfokus dengan omset, karena mhm, itu tidak baik.
tidak baik untuk perusahaan kita sendiri, kan begitu. Dan untuk emiten karya sendiri, kita akan berpacu juga untuk mencapai apa-apa yang sudah menjadi target dan goal kami di kuartal keempat tahun 2022 ini, kan begitu. Dan siap menghadapi pemilu tahun 2024. Mantap. Dan semoga proyek IKN-nya goal ya, Pak. Amin, 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 amin. Mantap, mantap, mantap. Dari Bro Jim, ada yang mau disampaikan nggak ke Pak Darmo mungkin atau ke para Cuan Troopers? Pasti cukup. Tadi Pak Darmo udah closing statement udah bagus banget, saya nggak mau ganggu lagi. Siap, siap, siap. Baik, kalau gitu saya ucapkan Oke, terima kasih banyak untuk thank you. Direktur Utama emiten KRYA Pak Darmo Budiono. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Kita senang banget Thank bisa you. kemarin ngopi-ngopi, terus sekarang kita beneran bisa ngobrol di depan banyak para Cuan Troopers. Sukses Thank dan you. sehat Thank you. selalu Sukses selalu, Pak sehat Darmo. selalu. Thank Sehat you, selalu, Pak. sukses selalu. Yuk, makasih. Thank you juga Bro Jim. Sampai ketemu lagi. Ya.